Wahai Muhammad, kecintaanku wajib bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku. Kecintaanku wajib bagi orang-orang yang membenci orang-orang yang tidak aku sukai karenaku. Kecintaanku wajib bagi orang-orang yang menyambung tali persaudaraan karenaku, dan kecintaanku wajib bagi orang-orang yang bertawakal kepadaku. Kecintaanku tidak memiliki alam, tidak juga memiliki batasan, dan setiap aku angkat dari mereka satu alam, maka aku akan letakkan alam lain untuk mereka. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dalam video ini menjelaskan tentang siapa yang niscaya mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk simak videonya sampai selesai. Kecintaan yang tak ada kecintaan semacam itu. Dalam riwayat ini makna wajib bukan berupa tugas, melainkan keniscayaan atau kepastian. Artinya, bagi makhluk yang mencintai berdasarkan riwayat di atas, maka niscaya atau pasti mendapatkan cintanya. Kecintaan ini hanya diperuntukkan bagi 4 kelompok. Pertama, kelompok orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ungkapan ini merujuk pada hubungan antara sesama manusia yang dibangun bukan hanya karena faktor duniawi atau kepentingan pribadi, tetapi lebih kepada motivasi spiritual yang mendalam, yaitu kecintaan mereka kepada Allah. Dalam Islam, mencintai sesama umat berlandaskan kecintaan kepada Allah merupakan salah satu prinsip utama dalam membangun persaudaraan dan keharmonisan. Dalam perspektif Islam, hubungan yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah adalah hubungan yang tulus dan murni. Ketika dua orang mencintai satu sama lain karena Allah, maka kecintaan tersebut tidak terpengaruh oleh nafsu atau kepentingan pribadi. Ini berarti bahwa mereka saling menghormati, membantu, dan mendukung satu sama lain, bukan karena ada keuntungan pribadi, tetapi karena mereka ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, orang-orang yang karena Allah mereka memutuskan hubungan dengan orang-orang atau sesuatu yang tidak dia cintai atau dengan para musuhnya. Dengan kata lain, seandainya mereka dahulu atas dasar hawa nafsu dan bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai musuh-musuhnya, sekarang karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka memutuskan hubungan tersebut. Pemutusan hubungan ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah bukan hanya berhubungan dengan perasaan pribadi atau tindakan individual, tetapi juga mempengaruhi sikap terhadap orang lain. Ketika seseorang memutuskan untuk menjauh dari individu atau kelompok yang tidak dicintai oleh Allah, seperti musuh-musuh Allah, maka itu adalah tindakan yang bertujuan untuk menjaga hati dan tindakan agar tetap konsisten dengan kehendak Allah. Dalam ajaran Islam, hal ini dianggap sebagai ibadah dan bentuk kesetiaan terhadap Allah dengan menjauhkan diri dari pengaruh buruk atau ajaran yang bisa mengarah pada dosa atau penyimpangan dari jalannya. Ini bukan berarti permusuhan atau kebencian, tetapi lebih kepada menjaga jarak untuk tidak terpengaruh oleh nilai-nilai yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Sebelumnya, hubungan yang dijalin dengan orang-orang atau kelompok yang bertentangan dengan Allah mungkin dilandasi oleh hawa nafsu, kepentingan duniawi, atau keinginan pribadi yang tidak mempertimbangkan keridhaan Allah. Misalnya, seseorang mungkin menjalin hubungan dengan kelompok tertentu karena status sosial, keuntungan materi, atau kesenangan duniawi. Dalam keadaan seperti ini, kecintaan kepada musuh-musuh Allah bisa jadi tidak disadari sebagai bentuk kelemahan iman atau ketidaktahuan akan kebenaran. Namun, setelah seseorang menyadari pentingnya kecintaan kepada Allah dan komitmen terhadap ajarannya, hubungan yang sebelumnya didorong oleh nafsu dan kepentingan pribadi akan digantikan dengan kesadaran spiritual. Mereka memutuskan hubungan tersebut karena mereka sekarang lebih mencintai Allah daripada apapun dan lebih mengutamakan apa yang Allah cintai daripada apa yang mereka sukai atau inginkan. Dalam perspektif agama, musuh-musuh Allah adalah orang-orang atau kelompok yang menentang ajaran Allah atau berusaha untuk merusak agamanya. Dalam konteks ini, pemutusan hubungan dengan musuh-musuh Allah tidak berarti permusuhan langsung atau kebencian tanpa alasan yang sah, melainkan upaya untuk menjaga diri agar tidak terpengaruh oleh pandangan atau tindakan yang menentang kebenaran yang diajarkan oleh Allah.
Pemutusan hubungan ini seringkali juga mencerminkan nilai integritas moral dan spiritual, di mana seorang muslim memutuskan untuk tidak terlibat dalam aktivitas atau hubungan yang dapat melemahkan iman mereka atau mengarah pada perbuatan dosa. Ini lebih pada menjaga diri agar tetap konsisten dengan prinsip dan nilai agama, serta menjaga kemurnian hati dan pikiran dari hal-hal yang dapat merusak. Dalam filsafat etika, hubungan sosial seringkali ditinjau dari dua perspektif, deontologi dan teleologi. Deontologi menekankan kewajiban moral berdasarkan prinsip atau aturan yang universal, seperti yang diajarkan dalam agama. Dari perspektif ini, memutuskan hubungan dengan orang yang tidak dicintai Allah adalah kewajiban moral yang timbul dari ajaran agama itu sendiri, yang mengharuskan individu untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Teleologi di sisi lain menilai tindakan berdasarkan tujuan atau hasil akhirnya. Dalam konteks ini, tujuan utama dari memutuskan hubungan adalah untuk mencapai keridhaan Allah dan keselamatan dunia serta akhirat. Dengan memutuskan hubungan dengan musuh-musuh Allah, seorang muslim berusaha untuk mencapai tujuan tertinggi hidupnya, yaitu kedekatan dengan Allah. Dalam ontologi, pemutusan hubungan ini berkaitan dengan pencarian akan kebenaran hakiki. Dalam konteks ini, individu yang mencintai Allah akan lebih mengutamakan identitas spiritualnya sebagai seorang muslim yang mengarah pada pencarian kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah. Mereka yang memutuskan hubungan dengan musuh Allah mengakui bahwa kebenaran yang hakiki hanya datang dari Allah dan segala sesuatu yang bertentangan dengannya adalah kebatilan. Pemutusan hubungan ini adalah bentuk afirmasi terhadap identitas keagamaan yang tidak bisa dipisahkan dari kecintaan kepada Allah. Dalam epistemologi, pengetahuan adalah proses untuk memahami realitas dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Seiring dengan perkembangannya pengetahuan spiritual, seseorang akan semakin memahami bahwa menjalin hubungan dengan orang yang menentang ajaran Allah dapat mengaburkan pandangan mereka tentang kebenaran. Pemutusan hubungan dengan orang-orang yang tidak dicintai Allah bisa dianggap sebagai bentuk dari kesadaran moral dan intelektual, di mana seseorang sadar bahwa kecintaan kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari tindakan nyata dalam kehidupan sosial. Kelompok ketiga, orang-orang yang saling menyambung persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dulu terdapat kebencian dan permusuhan di antara mereka, sekarang mereka melupakan semuanya dan berusaha keras agar hubungan yang putus itu bisa terjalin kembali. Ungkapan ini menggambarkan proses rekonsiliasi dan perdamaian yang didorong oleh kecintaan kepada Allah. Hal ini menyentuh pada konsep persaudaraan dalam Islam, di mana seorang muslim diajarkan untuk mengutamakan hubungan yang baik dengan sesama umat manusia, terutama ketika hubungan tersebut telah terputus karena kebencian atau permusuhan. Dalam Islam, persaudaraan bukan hanya dilihat sebagai hubungan keluarga atau hubungan sosial semata, tetapi juga sebagai hubungan yang dilandasi oleh kecintaan kepada Allah. Persaudaraan karena Allah berarti hubungan yang dibangun berdasarkan kesamaan tujuan, yaitu untuk mencari keridhaan Allah dan bersama-sama berusaha menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Ini adalah hubungan yang lebih dari sekedar kebersamaan fisik, tetapi lebih pada kesamaan spiritual dan moral. Ketika seseorang mencintai Allah dan menjalin hubungan dengan sesama karena Allah, maka segala bentuk kebencian atau permusuhan yang sebelumnya ada harus dilupakan dan dihilangkan. Kebencian dan permusuhan biasanya muncul akibat ego, perbedaan pandangan, atau salah faham yang bisa timbul dalam hubungan sosial manusia. Namun, karena kecintaan kepada Allah, seseorang diingatkan untuk tidak membiarkan perasaan negatif tersebut menghalangi hubungan yang baik. Dalam hal ini, usaha untuk melupakan kebencian bukan berarti meniadakan keadilan atau mengabaikan hak-hak yang seharusnya diperoleh, tetapi lebih kepada melepaskan perasaan dendam dan marah demi mencapai kedamaian dan keharmonisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Ini menunjukkan bahwa meskipun perasaan negatif itu mungkin ada, seorang muslim seharusnya tidak membiarkan itu mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain.
Ketika hubungan terputus akibat kebencian atau permusuhan, orang yang saling menyambung persaudaraan karena Allah akan berusaha keras untuk memperbaiki hubungan tersebut. Ini mencakup pengampunan dan upaya mendekatkan diri, baik melalui kata-kata yang lembut, tindakan yang mendamaikan, atau bahkan mencari jalan untuk saling memahami satu sama lain. Pemaafan adalah kunci dalam hal ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Proses ini bisa memerlukan usaha yang besar, karena memulihkan hubungan yang rusak membutuhkan ketulusan dan komitmen dari kedua belah pihak. Namun, mereka yang saling menyambung persaudaraan karena Allah menganggap bahwa menjaga hubungan yang baik lebih penting daripada mempertahankan kebencian, dan lebih baik memaafkan daripada terus-menerus terjebak dalam perasaan negatif. Dari sudut pandang filsafat, ungkapan ini bisa dianalisis dari berbagai aliran pemikiran, terutama dalam konteks etika hubungan manusia, rekonsiliasi, dan nilai moral yang lebih tinggi. Filsafat etika mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kita seharusnya bertindak terhadap orang lain dalam situasi konflik, dan bagaimana memaafkan dan memperbaiki hubungan yang rusak. Dari perspektif etika kebajikan yang dikembangkan oleh filsuf seperti Aristoteles, tindakan yang menyambung kembali persaudaraan setelah permusuhan adalah suatu bentuk keutamaan moral. Aristoteles berbicara tentang kebajikan sebagai kemampuan untuk menemukan jalan tengah antara dua kondisi, misalnya antara kemarahan yang berlebihan dan kelemahan dalam membela hak-hak yang sah. Dalam hal rekonsiliasi, kebajikan yang dibutuhkan adalah kesabaran, pengampunan, dan toleransi. Dengan demikian, mereka yang berhasil menyambung persaudaraan setelah kebencian atau permusuhan berfungsi sebagai contoh praktik kebajikan yang nyata, di mana mereka menunjukkan kontrol diri dan pengendalian emosi untuk mencapai keseimbangan moral. Mereka juga menunjukkan keikhlasan dalam mengutamakan kedamaian dan keharmonisan, bukan hanya demi keuntungan pribadi atau kepentingan duniawi, tetapi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dalam pandangan deontologi yang lebih mengutamakan kewajiban moral berdasarkan prinsip-prinsip objektif, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan pasca permusuhan adalah kewajiban moral yang bersumber dari ajaran agama. Dalam konteks ini, perintah untuk memaafkan orang lain dan menyambung persaudaraan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena itu adalah tindakan yang benar secara moral. Kewajiban moral ini terkait dengan prinsip bahwa seorang individu harus bertindak dengan adil dan benar, meskipun dalam keadaan konflik. Kewajiban ini tidak didasarkan pada apa yang nyaman atau menguntungkan secara pribadi, tetapi pada tugas moral untuk berbuat baik kepada sesama, menjaga hubungan baik, dan saling membantu dalam mencapai kebahagiaan bersama. Filsafat sosial, terutama yang dikembangkan oleh Emil Durkheim atau Alfred Schutz, menganggap pentingnya solidaritas sosial dalam hubungan antar individu. Solidaritas ini adalah ikatan yang menyatukan orang dalam suatu masyarakat atau kelompok yang seringkali terbentuk melalui rasa kebersamaan dan tujuan bersama. Dari perspektif ini, hubungan yang rusak akibat kebencian dan permusuhan harus dipulihkan demi tercapainya kohesi sosial. Penyambungan kembali hubungan setelah konflik adalah tindakan yang mendukung keutuhan komunitas dan memastikan bahwa individu tidak terpisah oleh perbedaan pribadi atau sejarah masa lalu. Mengutamakan kepentingan kolektif dalam hal ini, menjaga keharmonisan sosial, merupakan nilai moral yang sangat dihargai dalam konteks ini. Dalam pandangan filsafat hermeneutik, yang ditekankan adalah pentingnya pemahaman dalam berhubungan dengan orang lain. Rekonsiliasi seringkali dimulai dengan usaha untuk memahami alasan di balik kebencian atau permusuhan. Memaafkan dan menyambung kembali hubungan yang terputus melibatkan proses interpretasi ulang dari konflik tersebut, di mana individu berusaha untuk melihat situasi dengan perspektif yang lebih luas dan lebih bijaksana. Dengan demikian, rekonsiliasi adalah hasil dari pemahaman mendalam yang saling menguntungkan antara dua pihak yang mengarah pada pengakuan kesalahan, pemahaman, dan akhirnya penyembuhan hubungan. Kelompok keempat, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam perspektif filsafat, tawakal bisa dilihat melalui berbagai aliran pemikiran yang mencakup kehendak bebas, penerimaan takdir, hubungan manusia dengan Tuhan, dan keseimbangan antara usaha manusia dan ketergantungan pada kekuatan yang lebih tinggi. Dalam filsafat eksistensialisme, terutama yang dikembangkan oleh Jean-Paul Sartre atau Martin Heidegger, ada konsep tentang kehendak bebas dan tanggung jawab individu atas hidupnya. Meskipun secara dasar eksistensialisme menekankan kebebasan individu untuk menentukan takdirnya sendiri, tawakal menawarkan perspektif yang berbeda, di mana kebebasan manusia tidak sepenuhnya lepas dari takdir atau kekuasaan Tuhan. Tawakal dapat dilihat sebagai bentuk kesadaran eksistensial yang mengakui bahwa meskipun manusia memiliki kebebasan untuk berusaha dan membuat keputusan, mereka pada akhirnya tidak bisa mengontrol hasilnya. Tawakal dalam hal ini mengajarkan penerimaan terhadap ketidakpastian dan ketidaktahuan tentang masa depan dan menumbuhkan rasa kerendahan hati bahwa ada kekuatan lebih besar di luar kendali manusia. Kehendak bebas dalam tawakal bukan berarti kebebasan untuk menentukan segalanya, tetapi kebebasan untuk menyikapi takdir dengan sabar dan penuh penerimaan setelah melakukan usaha yang maksimal. Dalam filsafat stoikisme yang diajarkan oleh Epictetus dan Seneca, terdapat konsep tentang pengendalian diri dan penerimaan terhadap takdir. Filsafat ini mengajarkan bahwa manusia tidak dapat mengontrol segala peristiwa di luar dirinya, tetapi dapat mengontrol reaksi mereka terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Dalam hal ini, tawakal memiliki kesamaan dengan stoikisme dalam hal penerimaan terhadap segala sesuatu yang terjadi. Tawakal adalah bentuk penerimaan terhadap kenyataan yang tidak bisa diubah oleh usaha manusia. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus menerima apa yang tidak bisa kita kontrol dan berusaha dengan maksimal dalam hal-hal yang bisa kita pengaruhi. Tawakal mengajarkan prinsip yang sama, yaitu kita harus berusaha sekuat tenaga dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh penerimaan terhadap takdirnya. Dalam filsafat teistik yang menganut pandangan bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu, tawakal dipandang sebagai bentuk ketergantungan manusia pada Tuhan. Tawakal adalah pengakuan terhadap ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan segala hal dan menyadari bahwa Allah adalah sumber kekuatan pengendali takdir dan pemilik segalanya. Dalam konteks ini, tawakal adalah kepercayaan total pada kebijaksanaan Tuhan. Filsuf teistik akan melihat tawakal sebagai pengakuan bahwa ada suatu rencana ilahi yang lebih besar dari apa yang dipahami oleh manusia, dan oleh karena itu, manusia harus berserah dan menerima ketentuannya dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah yang terbaik. Dalam filsafat yang mengajukan pertanyaan tentang makna hidup, tawakal dapat dipahami sebagai pencarian makna yang lebih dalam melalui hubungan dengan Tuhan. Viktor Frankl, seorang filsuf dan psikolog, berbicara tentang pentingnya menemukan makna hidup melalui pengalaman penerimaan penderitaan dan memiliki tujuan yang lebih tinggi. Tawakal bisa dilihat sebagai cara untuk menemukan makna dalam hidup melalui ketergantungan pada Tuhan. Ketika seseorang bertawakal, ia tidak hanya menyerahkan hasil dari usahanya kepada Tuhan, tetapi juga menemukan makna dalam setiap langkah hidupnya, termasuk dalam kegagalan atau kesulitan yang dihadapi. Tawakal dalam hal ini adalah cara untuk mencapai penerimaan yang damai, pemahaman yang lebih dalam tentang hidup yang berada dalam genggaman Tuhan. Tawakal dalam Islam mengajarkan seseorang individu untuk menggabungkan usaha maksimal dengan penyerahan total kepada takdir Allah. Dari sudut pandang filsafat, tawakal dapat dipahami sebagai bentuk penerimaan terhadap ketidakpastian hidup, di mana seorang menyadari bahwa meskipun memiliki kebebasan untuk bertindak dan berusaha, hasil akhirnya tetap berada dalam tangan Tuhan. Tawakal mencerminkan keseimbangan antara kontrol diri dan ketergantungan kepada kekuatan yang lebih tinggi yang membawa seseorang pada kedamaian batin, penerimaan takdir, dan pencarian makna yang lebih dalam hidup. Dengan meraih hakikat cinta ilahi, seseorang telah mencapai derajat pengetahuan dan ma'rifat zat yang maha suci.
Minimalnya dengan meraih marifat ini, ia tidak terjerumus ke dalam kebodohan murokab, tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Maka ketika sudah sampai tahapan ma'rifat ini, ia harus berusaha untuk meraih hakikat agung dan berharga ini, dan dengan segala fasilitas yang dimiliki, ia berusaha menempuh jalan ini hingga meraih cinta ilahi yang hakiki. Apa yang telah disinggung oleh hadis ini? Kecintaanku wajib bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku, yaitu saling mencintai sesama. Pada hakikatnya adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kepada orang-orang yang dicintai Allah adalah sejenis pengungkapan akan kecintaan kepadanya. Sangat wajar bila kecintaan kepada seseorang atau sesuatu akan merasuk kepada apa saja yang berhubungan dengan yang dicintai. Jika seseorang mencintai Allah, maka ia akan mencintai orang-orang yang dekat dan cinta olehnya. Itu merupakan pengaruh takwini dari cinta, sebab kita tidak bisa dianggap mencintai seseorang jika sikap kita berbeda dengan apa-apa yang berhubungan dengan orang yang kita cintai. Atas dasar itu, jika seseorang mencintai Allah, kecintaannya kepada orang-orang yang paling dekat dengannya akan semakin melimpah dibanding kepada orang lain. Karenanya, orang-orang yang dicintai Allah pada tahap pertama adalah wujud suci Nabi Muhammad SAW, kemudian para pengikut mereka yang paling dekat dengan mereka, dan ia tentu lebih memilih untuk mengikuti jalan mereka daripada jalan yang lain, serta akan mendahulukan pengalaman hukum dan arahan mereka di atas hukum dan arahan yang lain. Setiap orang sesuai dengan kadar keimanan mereka kepada Allah memiliki kecintaan kepada yang lain. Mereka akan mencintai selainnya didasarkan oleh penghambaan dan keibadahan ia di hadapan Allah, atau disebabkan oleh ketakwaan dan keimanan mereka, karena kecintaan kepada hamba-hamba yang dicintai Allah merupakan perantara bagi manusia untuk menempuh jalannya. Sebaliknya, jika ia menjauh dan tidak mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah, maka ia akan kehilangan jalannya. Kecintaan kita sebagai hamba dan manusia biasa jelas tidak akan mudah dan mulus. Tentu kita sangat-sangat membutuhkan suatu perantara untuk menyampaikan kecintaan kita kepada Allah, yaitu dengan mencintai manusia-manusia yang Allah cinta dan ridho padanya, yakni para nabi, manusia-manusia yang dicintai para nabi, dan orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai para nabi. Singkatnya, kita wajib mencintai Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, serta keturunannya. Kiranya begitu yang saya fahami. Demikian penjelasan dalam video ini, semoga bermanfaat, dan jika ada sesuatu kesalahan, silakan berikan kebenarannya dalam komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum.